Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195, kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kembali kita bertemu di video renungan refleksi diri di season 5, episode ke-10. Pada kesempatan ini, kita bersama-sama merenungkan sudah sejauh apakah pelayanan yang sudah kita lakukan. Apa yang sebenarnya yang mendasari pelayanan kita? Pernahkah kita mencoba memahami seperti apakah sebenarnya pelayanan Yesus Kristus? Dan kapankah Yesus Kristus mengakhiri pelayanannya di dunia ini? Saudara-saudara yang terkasih, sebelum memulai renungan kita lebih jauh, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami bersama-sama ingin melihat bagaimana pelayanan Tuhan bagi umat manusia. Kami ingin belajar untuk memahaminya dan menjadikannya sebagai dasar pelayanan kami bagi sesama. Ya Tuhan, ya Allah kami, bukalah pintu hikmat-Mu, agar dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami semakin mampu merendahkan hati, dan kami layak memperoleh hikmat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu waktu saya diminta melayani di sebuah komunitas. Oleh panitia, saya diberi materi tentang pelayanan kasih dengan skop yang lebih sempit, yaitu dari 2 Korintus 8 ayat 2-7. Dikarenakan skop mengenai aplikasi pelayanan orang Kristen, maka saya mengembangkannya dengan mengambil seluruh perikop dari 2 Korintus 8 dari ayat 1-15. Ini saya lakukan dikarenakan kuncinya adalah di ayat 1 dan di 3 ayat terakhir perikop, yaitu ayat 13, 14, dan 15. Tujuan saya adalah agar para audiens memperoleh gambaran yang utuh mengenai konsep melayani dan tidak terjebak pada pelayanan yang over limit atau kebablasan yang memungkinkan bisa terjadi efek negatif. Di bagian tengah sampai belakang video ini akan tampak bahwa Tuhan Yesus Kristus di sepanjang pelayanannya dalam menganugerahkan keselamatan bagi umat manusia juga menempuh cara yang sama seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih, memang para rasul Tuhan, terlebih Rasul Paulus dan Yakobus, secara rinci menerjemahkan adanya sebuah syarat bagaimana memperoleh keselamatan dari Allah, yang mereka tekankan menjadi bentuk pelayanan sebagai konsekuensi telah menerima keselamatan. Dengan ini, mereka memberi lampu indikator bagaimana sebenarnya ciri orang yang telah diselamatkan melalui pelayanan orang tersebut. Mengapa demikian? Ya, sebenarnya hanya orang yang telah diselamatkan yang mampu mengikuti pelayanan Yesus Kristus sekaligus mengerti bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia. Bahkan, Rasul Yakobus menyatakan dengan bahasa yang lebih keras lagi, dengan meminta kita untuk memeriksa bagaimana pelayanan Rasul Yakobus. Dan Rasul Yakobus bermegah dalam Tuhan, memperlihatkan sebegitu jugalah besarnya imannya kepada Allah. Dengan bahasa Alkitabiah,
Yakobus menunjukkan iman yang hidup. Kedua rasul Tuhan ini mendefinisikan secara mendalam apa arti kata percaya di kitab Yohanes 3 ayat 16. Yang sebenarnya inilah syarat utama untuk memperoleh keselamatan. Sebuah syarat yang sangat sering diabaikan umat Kristen dan membuat syarat ini hanya sekedar sambil lalu, menjadi tidak berarti apa-apa. Tampak seluruh rasul Tuhan ketika mereka membuat definisi dari Yohanes 3 ayat 16 ini sangat tampak dialaskan pada pengajaran Yesus Kristus dengan menekankan pada perikop khotbah di bukit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak saudara menganggap aneh mengenai pernyataan saya di atas yang mengemukakan bahwa ada pelayanan yang over limit atau melebihi dari yang seharusnya. Ya, ini sering tidak kita sadari bahwa tindakan dalam pelayanan yang semisalnya bersifat menolong ada baiknya tidak dilakukan secara berlebihan. Kita menolong tujuannya adalah agar yang kita tolong bisa lebih berdaya lagi, sehingga mampu mengatasi problemnya sendiri. Ini diingatkan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 8 di ayat yang ke-13. Bahwa bagian yang kita pundak, yang seharusnya bagian orang lain, tujuan utamanya bukan sekedar meringankan beban yang bersangkutan, tetapi lebih mengarah menuju ke kesetimbangan. Inilah konsep keadilan dalam pelayanan. Jadi, bukan beban dibagi dengan jumlah orang dan menjadi sama rata. Bukan. Dengan mengambil beban tersebut, maka kita sudah melakukan tugas pelayanan, sekalipun porsi yang kita ambil lebih besar dari yang lainnya. Besar kecilnya beban yang kita ambil dari seseorang atau komunitas tidak akan membuat ada perasaan bersalah atau pilih kasih. Karena tujuan dasarnya adalah mencapai kesetimbangan. Sudah barang tentu kita melakukan hal tersebut dikarenakan kita mampu untuk menopang beban yang lebih besar. Di sisi yang kita layani, yang bersangkutan memiliki allowance atau keleluasaan untuk bisa bergerak, untuk melakukan porsi tugasnya sendiri. Inilah nilai tambah dari sukacita melayani. Semua orang merasa ringan. Berawal dari sukacita melayani, menyebarkan sukacita melalui pelayanan, sehingga semua orang merasakan kasih Tuhan dengan saling melayani. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita melihat secara keseluruhan dari ayat 2-7 ini, seperti kita sebut di atas, maka boleh dikatakan Rasul Paulus di sini menerjemahkan pengajaran Yesus Kristus yang banyak diberikan Tuhan di perikop khotbah di bukit. Memang, perikop khotbah di bukit ini merupakan khotbah dengan bahasa yang sangat sederhana sekali. Tetapi, kita harus jujur mengakui sangat sulit melakukannya. Disinilah kerumitannya. Berangkat dari khotbah di bukit, Rasul Paulus memberikan petunjuk bagaimana seharusnya melakukan pelayanan. Penjelasan dan nasihat Rasul Paulus dilandasinya di ayat 1 yang merupakan permulaan perikop pelayanan kasih ini. Dengan memperlihatkan contoh jemaat di Makedonia. Makedonia memperoleh berkat yang besar, bukan berupa materi, tetapi berkat berupa sukacita dalam melayani. Semua beban berat mereka pikul bersama, tetap dengan penuh sukacita. Mereka sudah memahami
bahwa mereka harus melayani dengan kasih, karena mereka sudah paham kasih itu adalah Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan di atas, marilah kita memperdalam renungan kita dengan masuk lebih jauh lagi, dengan melihat dengan mata batin bagaimana Yesus Kristus melayani manusia di sepanjang hidup kita di dunia ini. Saya berharap Anda semua tidak memahami dengan keliru. Saya menekankan kembali, Yesus Kristus tetap melayani kita, manusia, sekalipun Dia telah berada di sorga. Jadi, saya tidak memaksudkan di sepanjang hidup Yesus Kristus di dunia ini, melainkan di sepanjang hidup seluruh manusia di dunia ini. Dengan merenungkan ini, maka kita memahami bahwa sekalipun Yesus Kristus saat ini sudah berada di sorga, tetapi pelayanannya tidak berhenti. Karena Dia telah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dengan demikian, kita dapat melakukan refleksi dengan melihat bagaimana pelayanan yang sudah kita lakukan. Apakah sudah merefer kepada pelayanan Kristus? Untuk melihat pelayanan Yesus Kristus ini, kita harus memahami bagaimana sebenarnya Allah menyelamatkan manusia. Karena inilah maksud penyertaan Yesus Kristus sampai akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara keseluruhan, bila orang Kristen ditanya, apakah karya penebusan oleh Yesus Kristus sudah tergenapi? Bisa dipastikan semua akan menjawab sudah. Ya, kita meyakini itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus Kristus menyerahkan nyawanya ke Bapanya demi menebus dosa. Tetapi banyak orang Kristen masih tetap dalam kondisi kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi kepala kita, seperti dosa telah ditebus, tetapi mengapa dosa masih berlalu lalang di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita? Kita telah diselamatkan, tetapi mengapa hidup kita sama seperti orang yang non-Kristen juga? Iblis telah dikalahkan, tetapi mengapa semakin ganas karya-karya iblis di sekitar kita? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul diakibatkan kita mencampur adukkan karya penebusan dengan karya keselamatan. Dua peristiwa ini terjadi bersamaan, tetapi ada dua sisi pencapaiannya. Di sisi Tuhan, dua peristiwa ini telah selesai dengan sempurna. Yesus Kristus sudah menebus dosa dan telah menyediakan keselamatan. Di sisi manusia, semua dosa sudah dihapus. Sedangkan masalah anugerah keselamatan, semua tergantung manusia itu sendiri, mau menerima atau menolak. Saya memaksudkan semua manusia di sini, termasuk orang Kristen. Bila kita orang Kristen sejati, seluruh pertanyaan di atas tidak akan muncul di kepala kita. Karena orang Kristen sejati memahami siapa Tuhan dan cara kerja Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus tetap melayani manusia, sekalipun tidak dengan fisiknya sebagai manusia lagi. Sebenarnya lah, saat sekarang ini kita berada di dalam zaman penggenapan janji Tuhan ketika Dia berkata, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dengan pengertian yang kita peroleh, maka kita akan mendapat jawaban atas ketiga pertanyaan di atas. Marilah kita memulainya dengan semakin masuk mendalaminya lagi. Untuk mempermudah pemahaman kita, marilah kita membagi dalam 4 periode zaman, sebagaimana kesaksian Alkitab. Yang pertama,
penebusan dosa, dan karya penyelamatan. Yang kedua, penyertaan agar kita memperoleh keselamatan dan mempertahankan keselamatan. Yang ketiga, pengadilan dan penghakiman. Yang keempat, langit baru dan bumi baru, atau puncak pemulihan citra Allah. Saudara-saudara yang terkasih, harus kita pahami bahwa Allah dalam bekerja tidak pernah tanggung-tanggung atau setengah-setengah. Manusialah sumber awal dari dosa melanda seluruh dunia, bukan iblis. Di sini, manusialah sebagai subjek, dikarenakan manusia memiliki kebebasan memilih. Iblis sendiri bisa kita katakan adalah objek, yaitu dosa itu sendiri. Inilah yang menjadi sasaran kerja manusia ketika salah memilih. Dan selanjutnya adalah keterangan akibat, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Mengapa iblis kita tempatkan sebagai objek? Bukankah iblis sebagai sumber dari segala sumber dosa? Memang, iblis adalah bapa segala dosa. Tetapi sebenarnya, di dalam kehidupan keseharian kita tidak akan pernah melihat iblis sebagai pelaku peristiwa dosa. Di sini iblis hanya berlaku sebagai penyedia objek yang bernama dosa. Dia bekerja selalu di belakang layar. Ini harus kita pahami secara mendalam, agar tidak terulang peristiwa di awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, di mana manusia berusaha menghindar dengan saling menyalahkan dan berujung dengan mengatakan bahwa semua itu terjadi dikarenakan iblis. Padahal kenyataannya semua keputusan ada di tangan kita. Karena Allah menciptakan manusia dengan sangat sempurna dengan kebebasan memilih. Topik-topik ini sudah banyak saya bahas di video-video kita di kanal Forum 195. Saudara semua dapat melihat pada topik bagaimana iblis menciptakan iblis-iblis kecil yang mandiri. Dan juga pada video yang memperlihatkan betapa iblis begitu cerdasnya dengan menerobos kesempurnaan manusia sebagai pintu masuk untuk menjatuhkan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak saudara semua mendalami hal di atas dengan serius. Dikarenakan Tuhan kita tidak pernah melihat siapa, mengapa, dan apa peran oknum-oknum di peristiwa kejatuhan ke dalam dosa. Tuhan hanya menuntut, mengapa kita melakukan dosa itu? Hukuman jatuh langsung kepada seluruh pihak. Manusia itu, perempuan itu, iblis, bahkan sampai kepada alam semesta melalui tanah. Dan yang tidak kalah mengerikan juga menerpa keturunan manusia itu melalui dosa warisan. Hukuman yang sedemikian luas ini memperlihatkan betapa Allah sangat membenci dosa. Karena Allah tahu pengaruh dosa sangatlah luar biasa. Ini terbukti bahwa memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Dosa tanpa kita sadari merupakan virus yang sangat ganas, dan kita hidup di sekitarnya dan menikmatinya. Sebenarnya, fenomena manusia hidup menjadi seperti ini sudah diketahui Allah. Karena itu, Allah Yahweh bernubuat menjanjikan juru selamat setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, Allah kita tidak sekadar menghukum, tetapi juga memberi jalan keluar. Allah tidak tinggal diam. Banyak cara dipakai Allah untuk mengerem laju dosa ini, melalui hukuman berupa air bah, melalui tuntunan para pemimpin informal,
melalui para hakim-hakim, raja-raja, serta mengajari melalui para nabi-nabi. Allah tetap melindungi manusia dengan menyesuaikan pada tingkat pemahaman manusia dan perkembangan akal budi manusia. Allah tidak pernah berhenti dalam menyertai manusia. Inilah integritas Allah, senantiasa menjaga miliknya agar tidak dipermainkan iblis seenak perut iblis. Penyertaan Allah pada manusia ini berpuncak dengan memberikan juru selamat dari keturunan seorang perempuan. Nubuat Allah Yahweh ini, seiring dengan periode kepemimpinan manusia, selalu kembali diperkuat Allah melalui nubuat-nubuat orang-orang pilihannya untuk memberi gambaran atau ciri-ciri sang juru selamat. Semua itu dilakukannya untuk menjaga agar manusia tidak salah mengenali sang juru selamat. Karena Allah juga tahu bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan berupaya menyesatkan manusia dengan memberi juru selamat versi iblis. Dan semua mata sekarang ini seharusnya semakin paham cara-cara yang ditempuh Allah. Semua nubuatan di Alkitab mengenai juru selamat, semua tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai korban atau domba yang sempurna untuk bisa menyempurnakan manusia kembali. Kita semua tahu domba itu telah dikorbankan 2000 tahun yang lalu dengan cara menebus dosa. Dan ini merupakan awal periode Allah menyelamatkan seluruh ciptaannya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Inilah periode pertama, pelayanan Yesus Kristus dalam blueprint sebuah mahakarya pemulihan citra Allah oleh Allah sendiri, di mana seluruh ciptaan Allah kembali mampu memancarkan kegemilangan cahaya kemuliaan Allah. Secara waktu manusia, kita sebenarnya berada di periode kedua, yaitu penyertaan Roh Kudus dan memperoleh serta mempertahankan keselamatan. Tetapi secara framing waktu Allah yang tidak dibatasi oleh waktu, keempat periode ini sebenarnya telah terjadi. Kita dapat mengerti ini semua melalui wahyu Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes yang memperlihatkan periode ketiga dan keempat. Periode ketiga adalah masa pengadilan dan penghakiman, serta periode keempat adalah langit baru dan bumi baru. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman sekarang, periode kedua ini yang diawali setelah kematian Yesus Kristus, dimulailah lembar pintu keselamatan hanya bagi manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila dikatakan keselamatan membutuhkan syarat, ya memang benar. Dan hanya percaya inilah syaratnya. Tidak ada yang lain. Sebuah syarat yang sangat ringan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Dikatakan ringan karena memang hanya mengandalkan kata percaya. Dikatakan sulit, memang Yesus Kristus sendiri menggambarkannya di banyak ayat. Salah satunya di Matius 19 ayat 24 melalui perumpamaan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari kondisi di atas tampak ada yang kontradiksi dan harus ada link penyambung. Ketersediaan keselamatan di satu sisi dan memperolehnya di sisi yang lain. Dasar hukum memperoleh keselamatan ini sangat jelas.
Ini digambarkan Yohanes 3 ayat 16 dan Matius 5 ayat 48. Dari Yohanes dituntut sikap percaya, dan dari Matius dituntut harus sempurna seperti Bapa. Memanglah, link penyambung itu ternyata adalah pengajaran langsung Yesus Kristus di perikop khotbah di bukit. Konsekuensi kita memperoleh keselamatan itu berawal dari karya penebusan dosa. Ketika kita percaya bahwa dosa kita telah ditebus, maka Yesus Kristus menugaskan orang Kristen mulai melayani. Inilah implikasi bagi kita yang berawal dari amanat agung kepada seluruh murid Tuhan sebelum Tuhan naik ke sorga. Memanglah, kita harus mengenal Tuhan dan karya Tuhan dengan baik lebih dahulu, baru kita melayani. Kedua dasar hukum memperoleh keselamatan di atas sebenarnya merefer pada pengajaran Yesus Kristus di perikop khotbah di bukit, di mana sebenarnya perikop ini adalah petunjuk Yesus Kristus bagaimana untuk memperoleh keselamatan dan sekaligus mempersiapkan manusia dapat berlaku sebagai warga negara sorga. Yang membuat implementasi pengajaran ini sangat sulit dikarenakan di sini Yesus Kristus menuntut perubahan karakter secara mendasar, yang menurut istilah Alkitab yaitu lahir baru. Lahir baru inilah yang memungkinkan manusia dapat menggenapi Matius 5 ayat 48. Lahir baru yang menuntut hati yang semakin merendah, sehingga Roh Kudus dapat masuk ke dalam hati kita dan memperbaharui rohania kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita mengurutkan tahapan pengajaran Yesus Kristus ini dalam kaitannya untuk memperoleh keselamatan, yaitu yang pertama, percaya. Yang kedua, dengan sikap percaya kita beriman pada karya penebusan Yesus Kristus yang meliputi kematian, kebangkitan, dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita dan turun dari sorga untuk menghakimi baik yang masih hidup ataupun yang telah mati. Yang ketiga, hidup dalam penyertaan Roh Kudus yang berarti hidup dalam perkenanan Allah, yaitu hidup yang menuju ke kesempurnaan seperti Bapa, sehingga dalam ketaatan penuh kita dipanggil Tuhan dengan mengakhiri pertandingan kita di dunia ini. Dan kita ditempatkan Tuhan di tempat peristirahatan yang sudah disediakannya bersama Bapa Abraham. Inilah tempat peristirahatan bagi orang-orang yang layak menjadi warga negara sorga. Semua menanti saat tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus digelar bagi hambanya yang setia, serta tahta penghakiman bagi iblis dan pengikutnya. Yang keempat, Yesus Kristus akan menyempurnakan kita sehingga menjadi sempurna seperti Bapa, karena hanya yang sempurna yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara yang terkasih, tahap 1-3 ini adalah tahap yang harus dilakukan manusia yang akan dibantu oleh Roh Kudus. Sedangkan tahap yang keempat adalah pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang merupakan puncak pemulihan citra Allah pada seluruh ciptaannya yang diperkenalkan Alkitab dengan istilah langit baru dan bumi baru. Inilah kondisi langit baru dan bumi baru ketika Allah melihat blueprint mahakarya pemulihan citra Allah sudah terlaksana dengan sempurna. Dan dia mengatakan, semua baik adanya. Inilah pelayanan kasih yang terbesar di sepanjang masa. Tuhan yang terus-menerus menyertai ciptaannya. Tuhan yang terus-menerus melayani manusia demi kasihnya, di mana dia tidak rela
bila seorang pun manusia menjadi domba yang hilang. Dia melayani manusia dengan cara menyertai manusia di sepanjang hidup manusia sampai suatu saat manusia mengakhiri perjuangannya di dunia ini. Setiap manusia yang hidup di dalam perkenanan Allah ini dipersilakan Allah untuk memasuki sorganya yang mulia. Karena Bapa hanya memandang wajah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus sudah memberi tanda tangannya bahwa setiap manusia yang hidup dalam perkenanannya sudah disempurnakannya sesuai tuntutan Sang Bapa. Di Matius 5 ayat 48, harus sempurna seperti Bapa, sehingga manusia itu dipermuliakan Sang Bapa dan diperkenankannya memasuki sorganya. Inilah akhir pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh tahapan karya penebusan dan keselamatan ini telah saya susun dalam video lengkap di season 4 dari episode pertama sampai 14. Saudara semua dapat mengikutinya di kanal Forum 195. Seluruh volume season 4 saya dedikasikan bagi kita semua yang bersama-sama ingin belajar untuk memahami bagaimana sebenarnya cara Allah menyelamatkan manusia. Dengan memahami cara Allah ini, kita menjadi sadar bahwa memang Allah harus memulihkan gambarnya atau citranya. Dikarenakan integritas Allah sebagai pemilik. Sekalipun demikian, pilihan-pilihan untuk mengambil keselamatan yang telah tersedia itu tetap di tangan manusia. Ini sekaligus memperlihatkan integritas Allah juga sebagai konsekuensi menciptakan manusia dengan sempurna. Yang pasti, Allah menuntut syarat untuk bisa diselamatkan adalah dengan percaya dengan segenap hati dan akal budi. Hati yang dikuasai oleh Roh Kudus yang memperkuat roh manusia kita. Sehingga roh manusia kita mengendalikan pikiran dan melahirkan akal budi. Akal budi pikiran kita mengendalikan seluruh panca indera kita dan anggota tubuh dan siap melayani Tuhan dan sesama. Seperti ini jugalah Yesus Kristus melayani kita. Inilah pelayanan kasih yang dialaskan pada kasih Tuhan yang diperkenalkan Roh Kudus kepada kita dan memancar keluar dari dalam diri kita, menghasilkan sukacita dalam setiap pelayanan dan yang dilayani. Pada saat inilah kemuliaan Tuhan memancar dari dalam diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan Allah berkata, semua baik adanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih atas pemahaman yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat mengerti akan pelayanan yang benar. Kami sadar ya Tuhan, memang pelayanan yang kami lakukan selama ini seolah terjadi sekadar menunjukkan bahwa kami orang Kristen tanpa memahami esensi yang sebenarnya. Akibatnya, hasil pelayanan kami ternyata sangat buruk di mata manusia, terlebih di mata Tuhan. Karena kami mengejarnya demi nama kami semata. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Allah kami ingin melayani sebagaimana Tuhan Yesus Kristus juga melayani sampai akhir zaman. Yang kami sadari semua itu terjadi hanya karena kasih Tuhan. Ya Tuhan, kiranya dengan pembelajaran kami ini dapat merubah pelayanan kami kepada siapapun tanpa melihat apa dan mengapa. Dengan demikian ya Tuhan, semua orang dapat melihat bahwa Engkaulah yang melakukannya.
Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.